Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu Saudara saya terkasih, selamat pagi. Selamat datang dalam misa siaran langsung Gereja Kalvari. Hari ini semua lagu, semua ibadah dipersembahkan bagi putra-putri altar kita yang juga menyumbangkan lagu-lagu, menyumbangkan juga piala juara umum John Paul II Cup yang diikuti oleh 38 paroki di seluruh Keuskupan Agung Jakarta. Kita memberi penghargaan bagi putra-putri kita, para proakolit paroki Lubang Buaya. Bapak Ibu Saudara saudara terkasih, marilah sekarang kita mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui putra-Mu Engkau menaburkan benih sabda-Mu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan siap sedia menerima sabda-Mu, sehingga hidup kami menghasilkan buah dan iman dan cinta kasih yang melimpah. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti salju dan hujan turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Padang-padang rumput berbusanakan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja, kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, "Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh
di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita mendengarkan perumpamaan tentang penabur. Di antara 3 hal yang diungkapkan dalam perumpamaan ini, mana yang penting? Penaburnya, benihnya, atau tanahnya? Sehingga kemudian bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tema tentang penabur mengingatkan kita untuk terus-menerus merekrut banyak orang menjadi pewarta-pewarta sabda. Nah, tidak ada kebetulan melainkan penyelenggaraan ilahi. Ketika kemudian para proakolit paroki Lubang Buaya ikut dalam John Paul II Cup di Wacana Bakti kemarin, salah seorang putra paroki kita, Tino, menjadi juara pertama dalam kategori imam cilik. Kayak gimana Tino itu? Coba kita panggil. Tino, mari sini sebentar, lihat dulu seperti apa. Nah, ini Tino tampangnya seperti ini. Kalau nggak pakai masker ya coba buka maskernya 3 detik. 1, 2, 3, tutup lagi. Ya, baik, silakan kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita dengarkan benih-benih sabda yang diwartakan oleh imam cilik kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bola kaki disepak si Egi. Teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tino. Saya adalah calon imam dari Paroki Lubang Buaya, Gereja Kalvari. Di sini, saya akan mengilustrasikan bacaan Injil tadi ke dalam sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Jangan berisik. Saya dulu memiliki teman yang walaupun belum Kristen, tetapi ia sudah boleh mengikuti BIA atau sekolah minggu. Setiap pulang sekolah minggu, ibunya itu selalu bertanya, "Belajar apa hari ini?" Begitu juga hari Minggu ini. "Belajar apa hari ini?" Temanku menjawab, "Kata ibu guru, kalau mau hidup bahagia, kita itu harus menjadi terang dunia." Nggak bisa gitu. Ibu nggak setuju. Pokoknya ibu nggak setuju ya. Ibunya langsung protes teman-teman. Kata ibunya, kalau mau hidup bahagia, ya kamu harus menjadi dokter,
pengusaha, atau orang-orang sukses. Bukan jadi terang dunia. Ngerti kamu? Teman-teman, di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Apakah menjadi dokter, pengusaha, atau orang-orang sukses bisa menjadi terang dunia? Bisa atau enggak? Tunggu ya jawabannya ya. Menjadi terang dunia tentu bukanlah hal yang mudah. Mari kita bayangkan terang ini. Seperti dalam bacaan Injil tadi, dikatakan bahwa terang ini harus diletakkan lebih tinggi dari mata kita, sehingga menerangi jalan kita. Apabila terang ini diletakkan di bawah mata, maka cahayanya tidak terlalu terang, teman-teman. Kalau sejajar dengan mata, maka dapat membutakan jalan kita. Terang ini memanglah harus diletakkan lebih tinggi dari mata, sehingga menerangi jalan kita. Artinya, kita di sini harus lebih berani untuk menunjukkan sesuatu atau memberikan contoh kepada orang di sekitar kita. Memasuki masa new normal seperti ini, setidaknya saya ingin membagikan salah satu hal sederhana yang harus kita lakukan lebih berani, serius, dan konsisten, yaitu menjadi pribadi yang disiplin. Harapan yang paling konkret untuk dilakukan saat ini adalah menjadi pribadi yang disiplin. Sejak dari sekolah dulu, kita sudah dibiasakan untuk disiplin. Disiplin mengerjakan PR, disiplin masuk sekolah, dan disiplin dalam berpakaian rapi. Disiplin itu sebenarnya sudah menjadi bagian hidup kita, namun kita tidak menyadari semua itu. Sekarang, hal itu dibutuhkan untuk memasuki hidup normal yang baru. Dengan disiplin menggunakan masker, disiplin mencuci tangan, dan disiplin menjaga jarak. Teman-teman, harapan itu muncul karena kita hidup disiplin. Seperti cerita di awal tadi, menjadi dokter, pengusaha, atau orang sukses juga bisa menjadi terang dunia. Yang terpenting kuncinya adalah disiplin. Teman-teman, saya sudah berjanji kepada teman-teman semua akan menjawab pertanyaan saya sendiri. Yang soalnya adalah, apakah menjadi dokter, pengusaha, atau orang-orang sukses bisa menjadi terang dunia? Dan jawabannya adalah bisa. Yang terpenting, kuncinya itu adalah disiplin, teman-teman. Sekarang, kita mau selamat dan sehat di masa new normal seperti ini, kuncinya ya juga harus menjadi pribadi yang lebih disiplin. Terang dunia sebagai lilin-lilin kecil, atau bahkan menjadi lentera harapan di masa pandemi seperti ini, yang dapat membagikan kedisiplinan kepada sesama, mengingatkan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mulai juga membagi lentera kedisiplinan di lingkungan dengan mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, menghemat air, dan menghemat listrik. Sehingga lentera kedisiplinan ini akan menjadi lentera harapan di masa pandemi seperti ini. Kita akan punya harapan lingkungan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih bersahabat. Mari kita mulai membagikan terang lentera harapan kepada sesama dan dunia. Mulai dari kita dan mulai sekarang. Teman-teman, saya akan menutup khotbah ini dengan pantun. Makan mie di simpang bumi, jaga bumi bagi sesama. Saya Tino, terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian pesan dari Tino, imam cilik asal paroki Lubang Buaya. Semoga Anda bisa mendengarkan dengan baik dan melaksanakannya. Ini adalah pesan yang paling baik di masa pandemi ini. Ketika kita akan mulai masa pandemi, apa yang dikatakan itu penting untuk dicermati. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau Anda melihat cuplikan tadi, Anda akan melihat seorang penabur, seorang diri menaburkan benih-benih sabda. Tapi
Sadarlah bahwa kemudian Anda bisa menonton, menyaksikan sang penabur ini menaburkan benih terjadi karena banyak orang di sekitarnya yang tidak kelihatan, yang tertutup layar putih itu melatih si penabur untuk kemudian mewartakan sabda, mempersiapkan perabot-perabot dan peralatan sehingga cukup dengan membungkuk sedikit, tiba-tiba Tino sudah punya lilin yang bernyala gitu kan, bukan sulap, bukan sihir. Lalu kemudian bisa merangkai pantun-pantun dan seterusnya, menampilkan intonasi yang baik. Itu semua adalah kerja suatu tim dari Proakolit Paroki Lubang Buaya. Provisiat untuk putra-putri Proakolit Lubang Buaya beserta dengan para pembina dan tim pendukungnya. Nah, benih yang ditaburkan juga penting. Benih yang ditaburkan mestinya adalah benih sabda Allah yang sejati, bukan benih-benih kebusukan, bukan perkataan-perkataan kebencian, bukan hasutan-hasutan hoax yang sekarang ini banyak beredar juga di WhatsApp, termasuk di grup-grup WhatsApp umat Paroki Lubang Buaya. Banyak beredar benih-benih yang bukan benih sabda kehidupan kekal, bukan benih sabda kabar gembira Injil, tapi benih-benih hasutan, benih-benih kebusukan, benih-benih perkataan-perkataan yang jelek. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ketika Anda menemukan benih, Anda lihat baik-baik, Anda cermati baik-baik benih apa yang mau Anda resapkan dalam diri Anda. Apakah Anda mau mengumpulkan benih kehidupan kekal, benih sabda Allah yang sejati, ataukah benih-benih yang akan membuat pikiran, batin, jiwa dan raga Anda semakin kotor? Itu pilihan Anda. Berikutnya, selain penabur benih, tanah juga penting. Tanah adalah diri kita masing-masing. Kalau kita menjadi tanah yang subur, maka kita akan menghasilkan buah yang berlimpah. Tapi menjadi tanah yang subur tidak mudah. Anda harus membiarkan diri Anda dicangkuli, dipaculi, diaduk-aduk, dibuat galau, dan kemudian digemburkan, dicampur dengan pupuk kompos, kotoran-kotoran hewan untuk membuat Anda menjadi subur. Dengan cara itulah Anda menjadi tanah yang baik. Tapi kalau Anda berkeras hati, tidak mau mendengarkan orang lain, maka Anda menjadi tanah trotoar di tepi jalan berbatu yang kemudian tidak bisa menerima lagi benih sabda Allah yang sejati. Kalau Anda sifatnya santai, gampang bergaul dengan orang-orang yang jelas-jelas bukan penabur, bukan pewarta sabda yang sejati yang sudah ditetapkan oleh paroki misalnya, Anda sama saja seperti tanah yang kemudian ditumbuhi semak belukar. Anda membiarkan semak belukar tumbuh, sehingga kemudian benih sabda Allah yang sejati yang ditaburkan terhimpit oleh semak belukar, bujukan, hasutan, dan macam-macam hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, semoga kita terus menjadi tanah yang baik dan mempersembahkan buah yang berlipat ganda. Amin. Kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa menghendaki kita mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendaknya demi keselamatan kita. Marilah kita berdoa kepadanya agar hidup kita menjadi perwujudan sabdanya bagi keselamatan dunia. Bagi gereja, ya Bapa, semoga umat beriman terbuka akan sabdamu yang juga hadir melalui tanda-tanda zaman ini. Dan semoga gereja mewartakan sabda Allah dengan bahasa yang dimengerti orang zaman ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penguasa bangsa-bangsa, ya Bapa, semoga para penguasa bangsa-bangsa berani mengatakan kebenaran dengan jujur, dengan kata-kata yang menimbulkan kepercayaan, dan semoga kami semua pun jujur dalam pergaulan satu sama lain. Marilah kita mohon. Bagi kaum petani yang menanam dan menabur, ya Bapa, semoga para petani Kau anugerahi cuaca yang baik dan tuaian yang berlimpah, dan semoga kami yang bukan petani berterima kasih atas segala jerih payah mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sekitar altar dan mengikuti misa online ini, ya Bapa, tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabdamu untuk tinggal di dalam hati kami. Semoga hati kami terbuka akan sabdamu dan menghayatinya dengan setia serta tulus. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa bagi arwah orang beriman Agustinus Prayogi Segers, Ibu Umi Widayati, yang telah berpulang ke hadirat-Mu. Bukalah pintu kerahiman-Mu bagi saudari-saudara kami ini, dan perkenankanlah mereka untuk menikmati kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang akan menghadapi UAS secara daring. Semoga Engkau memberkati persiapan yang mereka lakukan dan mendampingi serta membimbing mereka sehingga mereka bisa mengupayakan apa yang terbaik dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan kerja keras mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas ulang tahun Ibu Veronica Purwati Pujiastuti yang ke-66 tahun, dan juga bersyukur atas perjalanan perkawinan bagi pasangan Wati dan Nugroho yang telah menginjak usia 26 tahun. Semoga ya Tuhan Kau karuniakan kepada mereka rahmat kesehatan dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, bersabdalah kepada kami dan tinggallah selalu di dalam diri kami. Semoga sabdamu membawa buah berlimpah dalam diri kami, berupa hidup Kristiani yang sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Menuju altar
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan bagi Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, indahkanlah persembahan dan doa gerejamu. Berkenanlah menerima persembahan ini untuk menumbuhkan kekudusan umat beriman dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan pantas ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau dahulu telah menolong kami, sekarang Engkau sedang menolong kami, dan selamanya Engkau akan selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung kedua, versi tradisional. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan perantaraan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, terutama gereja kami yang masih berjuang untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amanat Kristus bagi kita, berdoalah pada Bapa. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Restuilah kami, supaya kehendak-Mu sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Anak domba Allah, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudara-saudari, inilah Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut membawa kami pada hidup yang kekal. Marilah kita doakan doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Oh,
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena Kau telah menaburkan sabdamu dalam hati kami dan memberi kami rezeki kehidupan. Semoga kami semakin setia melaksanakan sabda-sabdamu itu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang melimpah, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kelak bagi kehidupan abadi kami, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara saya terkasih, ada beberapa pengumuman. Pertama, Keuskupan Agung Jakarta baru mengizinkan misa terbuka bagi umat kepada 3 paroki di 3 provinsi di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi ini 3 paroki ini adalah simbol perwakilan 3 provinsi. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta, Paroki Katedral. Yang kedua, Provinsi Banten, Paroki Tangerang. Yang ketiga, Provinsi Jawa Barat, Paroki Harapan Indah, Bekasi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kepada seluruh umat Paroki Lubang Buaya, Paroki Lubang Buaya belum membuka misa untuk umum. Kami masih sedang mempersiapkan semua tata cara yang baik, semua prosedur, sarana dan prasarana yang aman bagi umat Paroki Lubang Buaya beribadah. Maka harap bersabar, kami belum mengajukan permohonan izin kepada Keuskupan karena kami masih berbenah diri. Kami masih mempersiapkan relawan-relawan untuk memandu umat bisa ikut dalam perayaan Ekaristi di Paroki Lubang Buaya. Salah satunya, nanti kami tidak akan mengikuti prosedur penerimaan komuni yang biasa berlaku dari dulu-dulu, yaitu umat keluar dari bangku dan maju ke depan untuk menerima komuni. Tidak, umat tetap duduk dalam jarak aman protokol keselamatan, berdiri untuk menerima komuni dari tempat masing-masing. Prodiakon akan menghampiri Anda, membagikan tubuh Kristus kepada Anda. Itu salah satu protokolnya. Jadi tidak ada pergerakan umat yang bisa menimbulkan kerumunan ketika membagi komuni. Lalu yang kedua, Paroki Lubang Buaya juga sedang mempersiapkan kursus membangun rumah tangga oleh tenaga-tenaga relawan seksi kerasulan keluarga yang sangat terlatih, dan saya sudah percaya 100% ini yang paling handal yang dimiliki oleh Paroki Lubang Buaya. Mereka telah mempersiapkan modul-modul kursus membangun rumah tangga, modul-modul MRT yang baik untuk bisa diikuti oleh umat Paroki Lubang Buaya. Modul ini salah satunya dengan cara online. Nanti ada sistem yang akan dijelaskan oleh tim SKK bagi para calon pasutri yang akan mengikuti kursus MRT secara online itu bagaimana. Berikutnya yang ketiga, sesuai dengan protokol keselamatan Keuskupan Agung Jakarta, dipersilakan bagi umat untuk meminta pelayanan para imam bagi pelayanan orang sakit, perminyakan suci, dan seterusnya. Lalu kemudian peribadatan bagi mereka yang meninggal dunia,
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KAJ. Di dalam rumah 10 orang yang ikut misa. Jadi terutama misa akan dihadiri oleh keluarga inti. Di dalam ruangan, di dalam rumah hanya 10 orang. Kecuali kalau rumahnya itu besar, seperti stadion begitu, itu mungkin bisa tambah sedikit lah. Bapak Ibu saudara saya terkasih, demikian beberapa pengumuman. Yang penting kita terus menjaga kesehatan, menjaga keselamatan, menjaga jarak, jangan berkerumun supaya Anda tetap terjaga bersih dan senantiasa terarah pada kemuliaan Allah sampai pada akhir hidup kita kelak. Ada pengumuman tambahan, Romo Boni? Dari saya hanya ingin mengucapkan profisiat kepada teman-teman proakolit Paroki Lubang Buaya yang sudah berprestasi sedemikian hebat. Secara khusus kepada Abel dan Naomi, Jessica Naomi ya namanya. Jessica Naomi itu sebagai koordinator umum yang mengatur teman-teman sehingga bisa mencapai sebuah prestasi yang baik. Bagi saya ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan, tetapi belum prestasi yang memuaskan. Bagi saya seorang misdinar itu, prestasi yang paling baik adalah bukan ditunjukkan dengan adanya trofi, tetapi misdinar semakin cinta Ekaristi dan kitab suci. Itu yang bikin misdinar itu membanggakan sekaligus juga memuaskan. Maka teruslah berprestasi seraya juga semakin dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu, cinta terus kepada Ekaristi dan cinta kepada kitab suci. Selamat kepada Anda semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kalian semua kebahagiaan dan sukacita dalam keterlibatan Anda semua di putra putri altar paroki kita. Dan juga sekaligus terima kasih kepada tim streaming, liturgi, dan juga tim hias altar yang sudah mendekorasi altar ini sehingga nyaman untuk disaksikan secara online dan juga nyaman bagi kita semua untuk mengikuti ibadah perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Itu saja Romo V. Ya, tambahan informasi Romo Boni, ini adalah piala bergilir juara umum yang kedua kalinya diperoleh oleh Proakolit Lubang Buaya. Ini suatu hal yang membanggakan, ini kedua kalinya kita mendapatkan piala bergilir. Saya nggak tahu apakah piala bergilir akan bisa menjadi piala tetap. Setelah berapa kali dapat itu. Tapi nggak apa-apa, kalau seandainya kemudian nanti harus diserahkan lagi, kita sudah punya replikanya. 2 tahun lalu saya minta pada pembina Misdinar supaya buat replika piala juara umum, supaya ketika piala bergilir itu berpindah tangan tetap ada kenangan bahwa Paroki Lubang Buaya pernah dapat juara umum. Sudah dilibas banjir Romo V. Sudah dilibas banjir tapi saya lihat bertahan dan masih baik gitu. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkatalah yang Maha Kuasa menyertai saudara, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita senantiasa hidup dalam damai Tuhan. Amin. Semua kembang bernyanyi senang
sumber sukacita.